orang Malaysia malah Pak. Gitu. Laku tapi cuma ditanya doang. Alhamdulillah enggak. Datang survei aja sebetulnya. Kemarin kebetulan istrinya orang Indonesia. Sahabat Channel yang luar biasa, kita ketemu kembali. Sebenarnya ingin suasana baru, tapi udah tempatnya memang begini-begini ya timnya. Kita semangat. Kebetulan ini di akhir bulan ya, akhir bulan di bulan Januari. Nggak tahu tuh ya, soal ini video mau diuploadnya hari apa. Sahabat Channel, penting sahabat Channel tahu bahwa hari ini saya rekaman ini tuh di sore hari, bukan di akhir bulan, di tanggal mau akhir bulan, karena kalau di dunia kerja tuh akhir bulannya hari Minggu kan, tanggal satunya di tanggal hari Minggu ya, berarti tanggal 1 hari Senin. Jadi kalau di orang-orang kerja atau di kantor sahabat Cecena ini akhir bulan, kalau di perbankan atau yang lain. Sebelum ini saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cecena, saya berharap sahabat Channel dengan keluarga sehat, baik, semangat, semuanya. Yang penting sehat sahabat Channel. Selalu kita akan undang sahabat untuk konsumsi kita selalu undang para inohong, para tokoh, para narasumber yang luar biasa. Kita akan gali tuntas siapa mereka, dan mudah-mudahan dari sosok-sosok yang kita undang dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, termasuk saya, tim yang ada di studio ini, dan juga sahabat yang channel dan juga narasumber. Kita perkenalkan, namanya Pak Aldi. Apa kabar Pak Aldi? Baik, alhamdulillah. Semangat, keras aja Pak Aldi, santai. Siap. Kita kan ngobrol santai aja. Kita terima kasih atas kehadirannya di sini, Pak Aldi. Pak Aldi itu orang mana sih sebetulnya? Saya asli orang Bandung, Pak. Bandung ya? Iya. Masih anak-anak ya berarti sekarang, umur berapa? Saya udah 30 Pak, kebetulan. 30 ya? Terus anak-anak sama dengan saya. Semangat Pak Aldi. Pak Aldi sekarang kerja di mana? Saya kebetulan bekerja di BPR LPM sekarang Pak. BPR LPM. Ya. Udah berapa tahun? Sudah jalan 2 tahun sampai sekarang Pak. Ya. Kenapa milih BPR LPM? Kan ada yang lain gitu. Betul. Kebetulan saya saat itu cari kerja nih, masuk-masukin lamaran. Kebetulan ada jodohnya di sini. Iya, ada info. Gitu. Saya masuk ternyata alhamdulillah gitu masuk ke BPR LPM di sini sekarang. Siap 2 tahun. Insyaallah. Di bidang apa aja Pak Aldi? Kerja di BPR LPM itu apa aja dari awal sampai sekarang? Pertama kali saya masuk itu saya belajar di back office Pak. Back office. Iya, back office kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Kemudian saya diangkat jadi marketing Pak. Alhamdulillah gitu sampai sekarang, dan akhirnya di segala di back office kurang lebih saya karena teman-teman support juga, jadi saya juga alhamdulillah nambah ilmu, banyak tahu, jadi ya jadi tidak hanya admin, tidak hanya, jadi saya kurang lebih tahu gitu. Saya kira lihat dari Paras masih muda gitu. Saya muda. Udah punya istri belum nih ceritanya? Udah punya Pak. Alhamdulillah. Ini tim nih mau nanya. Alhamdulillah udah punya Pak. Alhamdulillah. Anak udah punya. Sudah punya anak juga. Berapa tahun? Baru setengah tahun kebetulan. Setengah tahun. Iya, masih kecil balita. Bagaimana nih? Sudah kerja, terus punya anak, itu perubahannya apa? Apa semangat kerja atau semakin nggak semangat kerjanya? Justru motivasi ya Pak. Jadi salah satu motivasi karena sudah berkeluarga. Waktu saya sebelum menikah itu memang kebetulan kebanyakan saya freelance, kemudian sambil kuliah saya sambil freelance juga. Tapi memang ketika sudah menikah dan berkeluarga, sudah punya anak, itu ada motivasi sendiri Pak memang untuk bekerja. Kenapa? Pertanyaan. Betul. Kenapa? Karena pasti yang jadi dasar adalah kita jadi istilahnya apa ya? Nafkah, Pak. Judulnya adalah nafkah, pencari nafkah gitu. Nafkah dan ingin membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Betul sekali, betul Pak. Yang efeknya di tempat kerja bagaimana? Semangat tuh artinya ya bukan semangat dalam arti negatif ya.
Ini bagaimana semangat kerja kan gaji gitu-gitu aja kan sebetulnya. Betul, Tujuannya Pak. sama. Betul, Pak. Kalau saya kalau disebut gaji segitu, namanya rezeki kan beda-beda Pak ya sebetulnya Iya. ya. Kita nggak usah sebut kecil, besar sebetulnya. Tapi yang paling mahal adalah sebetulnya ilmu, Pak. Suatu saat mungkin siapa tahu nanti anak saya juga. Saya basicnya pada saya sebetulnya bukan perbankan sebetulnya, Pak. Apa tuh? Saya dulu tuh justru pertama kali terjun namanya cari uang tuh properti Pak sebetulnya. Tapi Properti freelance. apa? Broker Freelance. jadi iya, broker properti sebetulnya Pak. Berapa dari tahun berapa? Dari umur berapa tuh mulai terjun Itu ke bidang saya properti? dari umur saya pertengahan kuliah semester 4 semester 5 kalau salah saat itu. Umur 20 berapa berarti saya? Ya, bukan di 20 situ. segitu lah. Ya umur segitu lah Pak. Itu Mulai pertama dari situ. kenapa terjun ke properti saat itu? Sebetulnya awalnya saya ada salah satu teman kuliah saya Pak sebetulnya. Beliau tuh sudah duluan terjun dibanding saya. Akhirnya saya ngobrol ya memang apa ya istilahnya kalau saya itu satu geng lah ya gitu. Saya ngobrol. Saya bertanya-tanya seperti apa sih properti apa gini. Akhirnya beliau tuh yaudah ikut aja. Saya ikut-ikut akhirnya malah sampingan saya sampai sekarang alhamdulillah. Apa? Jadi iya betul. Itu juga nama temen ya. Betul, sangat-sangat banyak tambah teman Pak, betul. Pertama goal itu waktu di sini kan nggak langsung kan biasanya. Iya, Itu berapa bulan semenjak mulai terjun sampai ke goal satu aja gitu. gol satu itu wah butuh waktu 1,5 tahun kalau nggak salah Pak. Iya, Tapi tidak. pas golnya kan luar biasa kan. Alhamdulillah Pak, tidak Gitu. tidak ini maksudnya ya alhamdulillah berkah Ini gitu. berani nikah tuh pas gol itu atau emang sudah kerja? Berani nikah sudah kerja dulu Pak. Saya bedanya kalau orang kerja seperti saya, berarti Pak Adi, bahwa pas kita udah kalau laki itu ini orang udah mapan gitu. Betul ya. sekali Pak. Mapan kan relatif, artinya cukup Betul. dan berani menikahi Menikahi orang, betul, membawa betul. anak orang kan, Betul, gitu. betul. Lah, mau itu teman kuliah juga berarti. Oh enggak, beda. Bukan Pak. Kebetulan bukan. Ngegayain teman kuliah. Kebetulan bukan. Tapi tinggal di Bandung kan sana? Di Bandung, tinggal di Nah, Bandung. Ini kan udah di BPR, kita nanti cerita bisnis. Ini harapan ke BPR yang tempat kerja, bagaimana nih dari sosok ayah lah, soal ayah tadi kan dari seorang putri atau putra? Putri Pak. Putri. Ya. Jadi sosok kan Iya, harus betul. bagaimana memberikan nafkah. Dan untuk ke BPR-nya harapannya bagaimana ke BPR? Eh, kalau saya sih harapan saya buat BPR ya, artinya dengan nambah banyak nasabah, nambah banyak cabang, justru tentunya Pak, artinya hal-hal yang lebih baik lah gitu ya. Artinya nanti tidak hanya segelintir orang, tapi syukur-syukur se-Indonesia tahu BPR LPM gitu sebetulnya. Itu harapan saya sih Pak. Semakin kita dikenal, Betul, nasabah banyak, kan gitu. betul, betul, Kan benefitnya bagi karyawan juga. betul, betul Pak. BPR yang di tempat kerja ada berapa nih? Om Adi langsung di sini atau di mana dulu nih dulu pas masuk? Oh enggak, waktu pertama kali saya masuk BPR LPM itu saya ditempatkan memang di Gurame Pak. Di Gurame, Gurame, cabang Gurame. cabang Gurame. Terus Cabang Gurame baru saya dipindahkan ke jalan Terusan Jakarta. itu udah dua tempat. Iya, sudah dua. Kalau rumah di daerah mana? Rumah saya tuh pulang ke Cimahi Pak sebetulnya. Oh, dekat juga lah sama aja. Kecuali mau ada cabang di Cimahi. Ya, amin amin. Siapa tahu ada. Tapi kan bukan berarti di Cimahi juga. Kalau pindah-pindah itu menurut Adi, pindah-pindah kerja di back office, front office, terus pindah tempat itu bagaimana? Menurut saya Kalau sih enggak gitu kan biasanya suka kesel padahal itu biasa. sebetulnya biasa sih Pak sebetulnya. Kesal juga justru menurut saya kalau dipindah-pindah itu berarti ada hal baru yang harus saya pelajari gitu. Coba dia keluar kota. Ya. Tapi kalau memang itu untuk karir kan enggak. betul tidak jadi masalah sebetulnya Pak, nggak apa-apa, justru bagus, jadi tambah lagi wawasan, tambah lagi teman gitu. Top nih sahabat Cecena. Aldi itu positif pikiran gitu kan, artinya dipindah ke mana aja aja. Ya, Yang penting visi dari atasan kita laksanakan sesuai dengan amanah, sesuai dengan ketentuan, clear kan? Clear, betul. Perusahaan maju pasti bohong kalau gaji nggak naik ya pasti ya. Iya. Semangat. Dengan COVID nih pengaruh di Aldi kan Pak Aldi itu di sini udah beberapa tahun kan, tahu-tahu kena COVID. Iya. Bukan kena Betul. Pak Aldinya tapi
semua kena pandemi ini. Pandemi, Bagaimana nih dalam hal marketing tadi kejadian di BPR LPM? Ya, untuk dari pribadi saya sendiri gitu ya Pak ya. Kalau COVID ini memang dampaknya lumayan juga karena memang eh, tidak menutup kemungkinan, artinya hampir semua sektor ekonomi saya rasa. Kena ya. Ya betul. Tapi alhamdulillahnya adalah BPR masih bisa survive Pak dari segi kredit. Gaji turun tuh. Alhamdulillah enggak Pak. Nah itu kata saya juga. Alhamdulillah masih bisa survive. Gajinya turun. Turun. Enggak turun juga Pak. Enggak. Naik malah. Iya. Ya, naik malah. Alhamdulillah. Kode aja. Gitu. Masa pandemi naik gaji. Naik gaji. Bonus Betul. dapat juga kan? Ya, Gitu. betul. Artinya Alhamdulillah. nafkah untuk keluarga tidak terganggu. Alhamdulillah. Tidak. Syukuri dong berarti ya. Betul. Nah, harapan ke depan BPR pengen kemana nih? Om Aldi, kan wajar seorang karyawan menginginkan BPR kemana? Pengen cabang di mana atau apapun apa yang diharapkan? Saya ya itu tadi mungkin ya jadi bertambah cabang mungkin Pak ya, supaya bertambah cabang, terus kemudian sumber daya manusia di dalamnya juga, artinya baik dari secara kepribadian beretika, apalagi ilmu pasti harus nambah lah gitu istilahnya, lebih baik lah istilahnya Pak Saling gitu. bantu dong. Saling support harus betul. Ya, ada yang contoh gini di tim apa? Di tim J channel nih saling support nih. Tim 1, Betul. tim 2, 3 saling ngisi nih, kalau nggak bisa Betul. sakit satu aja masalah nih. Yang satu ahlinya editing ya. Bagaimana yang satu foto, terus desain, bagaimana upload gitu. Kalau saya kan nggak keburu. Saya buat ini saya nanya, Mas ada nih bahan untuk upload? Baru ada. Siap. Kalau saya ditegur terus, segera rekaman gitu. Iya betul. Oke, Om Aldi, lanjut di BPRPM dan bisnis jalan terus kan seperti tadi properti gitu. Alhamdulillah sampai sekarang jalan Pak, tapi tidak pernah mengganggu pekerjaan. Jadi memang saya bagi jadwal. Kalau ketika sudah masuk weekend itu baru saya kejar properti. Kan WA kan tidak terganggu. Iya, Kan betul. Kan? Apalagi zaman sekarang kan digital lebih mudah, bisa. lebih mudah mencapai konsumen gitu sebetulnya. Itu rata-rata per bulan suka ada yang gol nggak properti setahun sekali? Sebetulnya tidak bisa Tidak ditentukan Pak, kalau namanya properti. Memang mungkin kalau bisa disebut ya, orang Sunda mah disebutnya leken gitu. Sabar gitu. Tentu ada ya. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang saya pernah dikontak, iklan saya dilihat sama orang Malaysia malah Pak. Gitu. Laku tapi cuma ditanya doang. Alhamdulillah enggak. Datang survei aja sebetulnya. Kemarin kebetulan istrinya orang Indonesia. Tapi alhamdulillah jadi saya jadi sampai sekarang kan bisa nomor telepon Pak Aldi di sini kan. Betul. Di YouTube. Betul. Kalau orang perlu kredit bisa ke Pak Aldi gitu kan, untuk kredit yang BPR LPM. Betul. Kedua bisa ini nih beliau tuh broker properti nih. Siapa tahu ada perlu bantuan mau menjual atau membeli. Siap. Bisa kan ditayangkan kan? Insya Allah bisa. Video ini. Ya. Nanti saya juga mau nitip nih, jualin nih. Wah, boleh Pak. Boleh. Boleh bisa. Boleh banget bisa Pak. dijalankan dengan baik. Siap. Ini nih Pak Aldi, dengan tadi kan udah punya anak. Iya, istri, betul Pak. Mudah-mudahan bahagia. Amin. Solehah ya. Amin. Istri juga yang mengerti, mensupport suami. Insya Allah. Nih harapan terhadap anak itu apa sih harapan? Harapan terhadap anak adalah yang pertama sebetulnya yang tadi Bapak sebutkan, solehah ya, karena tidak ada yang lebih tinggi nilainya dari itu saya rasa. Kemudian siapa sih yang tidak mau anaknya pintar, sukses gitu ya, dapat jodoh juga yang baik-baik gitu. Sebetulnya itu saja, simpel sih Pak. Solehah berarti sudah semua menurut saya. Anaknya mau satu apa nambah? Insya Allah nambah. Ya kita ini rezeki gimana, rezeki dikasih. Gitu sahabat kita, obrolan kita ringan-ringan. Tapi dari obrolan kita mudah-mudahan ada inspirasi bagi kita semua. Nah ini sahabat channel, kita nanya lagi satu lagi nih Pak Aldi. Siap. Yang menjadi inspirator Pak Aldi siapa sih sebetulnya? Inspirator paling utama adalah pahlawan gitu.
dalam dunia bekerja adalah orang tua sebetulnya. Betul, orang tua. Ayah saya sendiri gitu ya. Karena memang beliau itu kurang lebih apa yang disebutnya workaholic, Pak. Jadi kadang-kadang justru kalau diem sakit malah. Iya, jadi memang betul-betul sama dunia kerja tidak pernah banyak apa ngeluh apa segala macam, ya bisa kerjakan saya kerjakan. Tapi sehat kan sekarang? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Apa yang akan diucapkan kalau ada bapaknya? Ya. Siapa namanya? Pak Beni, Pak. Pak Beni. Coba Ya. apa yang akan diucapkan? Untuk ya buat bapak Dan ibu mungkin. dan pasti ibu pasti paling kuat doakan dari ibu, Pak. Betul, buat ibu dan bapak, semoga sehat-sehat terus, insya Allah rezeki lancar terus. Doakan juga saya dimanapun saya gitu, dan dimanapun saya berkecimpung bisa sukses, dan tidak hanya saya, baik teman saya, saudara saya, semua juga bisa, artinya berkah lah untuk semua. Doakan gitu. Juga orang tua kita ya sehat betul kan? Betul kan? Betul, Pak. Oke, Pak Aldi, kita ngobrol-ngobrol udah cukup, walaupun singkat karena waktunya juga kita udah kode, Pak. Sampaikan salam keluarga. Siap, insya Allah. Sampaikan salam. Doakan juga semua tim nih di J-Channel, di tempat kerja Pak Aldi juga sukses semuanya. Insya Allah. Tetap silaturahmi. Oke, sahabat J-Channel, kita ngobrol santai sudah dengan Pak Aldi. Ambil yang positifnya dan bisa cocok dengan kehidupan kita dan bisa membuat inspirasi bagi kita dan menjadi motivasi bagi kita semua nih sahabat J-Channel. Kita udah tutup. Saya udah beri kode. Oke. Mudah-mudahan sahabat J-Channel sehat. Semua sampaikan salam untuk keluarga juga sehat semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.